Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Materi bab 7 kita apa ya? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, ini materi bab 7 ya. Jadi bab 7 itu kita akan mengupas tentang Pancasila. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Nah, sebelumnya itu kelompoknya Silvi tentang apa, Silvi? Ingat materinya Silvi apa? Etika, Bu. Etika. Kalau kelompok satu materinya apa? Ayo, masih ingat enggak? Dasar negara. Dasar negara. Siapa kelompok 1? Dina Rahmatika. Oke. Kelompok 2 tentang apa? Kelompok 2 materinya apa? Mana kelompok 2 suaranya? Ayo. Masa lupa materi kelompok 2 apa? Siapa kelompok 2? Ayo, siapa kelompok 2? Saya, Bu, yang jawab, Bu. Yang lainnya nggak tahu kemana tuh, Bu. Tidur kayaknya Silvi. Siapa lagi nih? Silvi ya yang Tika, tadi? Bu. Oh, Tika, Tika. Bu. Ya. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Dasar negara Republik Indonesia. Oke. Berikutnya, setelah itu apa lagi? Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ada dasar negara, ada ideologi negara. Terus berikutnya lagi? Falsafah, Bu. Filsafat. Ya, filsafat. Filsafat, Bu. Iya, Mengapa filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat? Iya, filsafat. Setelah filsafat itu ada Etika. Etika, Bu. etika. Dan terakhir ini ada pengembangan ilmu. Oke. Nah, di sini semuanya kita mengacu kepada Pancasila. Ya, ada dasar negara, ada ideologi, ada etika dan sebagainya. Ya, oke. Maka kita akan mulai di sini memasuki bab 7. Ini materi kita yang terakhir ya. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Poin A, Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, ya, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang akan dikembangkan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dia harus mengacu kepada 5 sila Pancasila ini tadi. Ya. Nah, terus kenapa harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila? Karena kita tahu kan bahwasannya Pancasila itu adalah merupakan dasar negara kita, ideologi kita, ya, yang dijadikan sebagai pedoman oleh rakyat atau masyarakat Indonesia dalam segala hal atau dalam segala bidang kehidupan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu harus mengacu atau berpedoman kepada Pancasila. Nah, begitu halnya juga ketika ingin menerapkan atau mengembangkan iptek di negara Indonesia itu harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu.
Ya, jadi harus sesuai dengan nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Itu kan sebelumnya sudah kita bahas ya. Berikutnya yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia itu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal bagi pengembangan iptek itu sendiri. Ya. Nah, jadi harus pokoknya tidak boleh tidak ya, harus mengikut sertakan Pancasila ini. Ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Nah, jadi artinya sebagai rambu normatif itu artinya dia mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari apa? Nilai-nilai Agar tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila, agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak rakyat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya harus sebagai rambu normatif Pancasila ini agar tidak keluar dari nilai-nilai yang sudah diterapkan, yang sudah menjadi apa ya, sejak dulu kan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu kan sejak zaman dulu, jauh sebelum Indonesia merdeka kan sudah memang dipakai atau diterapkan oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi harus mengacu kepada Pancasila. Nah, jadi harus sesuai dengan cara berpikir maupun cara bertindak bangsa Indonesia sendiri. Berikutnya yang keempat, setiap pengembangan iptek itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau ingin mengembangkan iptek, dia harus bersumber ya dari akar budaya maupun ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, tidak boleh melangkahi ya, karena kita punya dasar negara, kita punya ideologi. Ini tadi Pancasila. Ya. Berikutnya urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, urgensinya seperti apa? Ini ada 3 urgensinya. Pertama, ya, sebelum kita membahas satu persatu tentang urgensi ini tadi, ya, kita kembali dulu ke masa di mana waktu itu Indonesia belum merdeka. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, apakah kita menyadari bahwa kehadiran iptek itu di sekitar kita ya, itu ibarat sebuah pisau yang ibarat pisau yang bermata dua. Ya, di mana di satu sisi iptek ini memberikan kemudahan ya, benar ya, memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang sedang dialami seluruh umat manusia, ya kan? Nah, tetapi di pihak lain atau di satu sisi lain, iptek itu juga sebenarnya bisa membunuh, benar? Bisa membunuh, bahkan bisa memusnahkan peradaban manusia. Nah, kenapa seperti itu? Nah, tadi kita lihat dulu dampak positifnya. Tadi untuk memudahkan kita. Zaman dulu begitu susahnya kita mau bertukar kabar, ya kan? Bertukar informasi dengan keluarga, ya, dengan saudara kita yang jauh. Bayangkan itu ya. Melalui surat. Nah, melalui surat itu ditulis beberapa bulan mungkin baru sampai suratnya, baru kita tahu, ya kan? Kabar temankah, keluarga kita yang jauh, ya nah sekarang dengan kemajuan iptek itu hitungan detik ya, hanya hitungan detik kita sudah tahu, ada HP, via WhatsApp, ya. Via Facebook, ada email, dan sebagainya. Jadi itu memudahkan, itu sisi positifnya,
ya kan? Nah, satu sisinya itu bisa memusnahkan peradaban manusia. Nah, misalnya ketika sebelum Indonesia merdeka, masih ingat peristiwa apa? Nangis dengklok. Peristiwa apa? Bukan, Hilda? Peristiwa jatuhnya? Bom 5. Nah, bom. Iya benar. Bom atom ya kan? Pada waktu itu contohnya ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nagasaki. Iya, ini dalam Perang Dunia Kedua pada waktu itu ya. Nah, dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh warga Jepang saja, ya kan? Tetapi menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada generasi berikutnya. Bahkan ini menyentuh nilai kemanusiaan secara universal, berarti secara menyeluruh. Dampaknya itu menyeluruh, bukan hanya bagi rakyat Jepang itu sendiri, ya. Jadi dampaknya menyeluruh. Nah, jadi nilai kemanusiaan itu bukan hanya milik kita individu, ya, atau sekelompok orang saja, atau sebagian hanya bangsa yang bersangkutan saja, tetapi milik bersama semua umat manusia yang ada di dunia. Jadi memang benar pada waktu Perang Dunia Kedua itu bom dijatuhkan di negara apa? Jepun. Di negara Jepang. Tetapi traumanya itu bukan hanya untuk rakyat atau masyarakat Jepang, tetapi secara universal. Nah, inilah tadi dampak-dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini tadi, ya. Jadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Makanya di Indonesia, ya, sudah dibentuk sedemikian rupa bagaimana supaya iptek itu ya tidak berdampak buruk seperti itu, ya. Kemajuan iptek itu tidak berdampak buruk, ya, terkhusus untuk rakyat atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Makanya di sini, ya, untuk menangkal itu semua, makanya diperlukanlah Pancasila ini tadi. Nah, Pancasila digunakan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ya, yang ada di Indonesia. Oke. Kita lanjut ke poin pertama, urgensinya tadi. Pertama, kemajuan iptek itu mengakibatkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Ya. Nah, di sini adanya pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, ya. Seiring dengan kemajuan iptek, itu akan menimbulkan perubahan, ya, dalam cara pandang manusia tentang kehidupannya. Nah, dan hal ini sangat membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia itu tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai kemajuan iptek ini merubah cara pandang manusia tentang kehidupan. Jadi jangan sampai menyimpang, ya, dari apa yang memang sudah ditentukan di negara kita. Makanya harus berpedoman kepada Pancasila. Karena sejatinya Pancasila itu memang sudah kita terapkan, ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Makanya Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara maupun ideologi rakyat Indonesia. Kedua, dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup itu akan membahayakan kehidupan manusia di masa depan, ya. Nah, di sini dampak negatif yang ditimbulkannya itu membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka dari itu, ya, itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Tuntunan moral. Apa? Tuntunan moral yang seperti apa? Nah, makanya tuntunan moral itu tadi ada di Pancasila. Jadi para ilmuwan-ilmuwan itu seharusnya itu berpedoman pada Pancasila. Supaya tidak membahayakan, ya, terhadap lingkungan, ya, lingkungan kita
khususnya negara Indonesia di masa yang akan datang. Seperti itu. Karena nanti generasi-generasi penerus bangsa ini, nanti generasi berikutnya yang akan kena dampaknya apabila kemajuan iptek itu tidak diperkirakan dengan matang seperti itu, ya. Makanya harus difilter dengan Pancasila ini tadi. Berikutnya, perkembangan iptek negara-negara barat dengan politik global itu akan mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia, ya. Kenapa? Nah, seperti misalnya perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat. Nah, dengan politik global, kita kan sekarang zamannya globalisasi, ya. Nah, itu akan mengancam nilai-nilai khas yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Apa nilai-nilai khas kita? Seperti misalnya spiritualitasnya, apalagi yang merupakan ciri bangsa kita Indonesia, gotong royong. Nah, apalagi solidaritas, terus musyawarah, cinta rasa keadilan. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan sekali orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh-pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, misalnya nih, ya, kalian tahu, sekarang kan zamannya globalisasi, semuanya serba keterbukaan, ya kan? Salah satunya misalnya tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan yang kita lihat dari kebudayaan negara-negara lain, ya, itu jangan langsung kita telan. Kita bisa melihat kebudayaan itu untuk memajukan kebudayaan di negara kita dengan cara kita memfilter. Ya, tahu memfilter? Tahu? Menyaring. Iya, menyaring. Nah, nih Ibu contohkan nih ya. Sepeda motor, kalau tidak ada filternya, kira-kira dia bisa jalan dengan baik atau nanti mogok? Mogok. Iya, akan mogok. Begitu juga negara kita. Kelama-kelamaan nanti nilai-nilai yang sudah berkembang, nilai-nilai yang sudah memang kita pelihara sejak zaman nenek moyang kita dulu, kalau kita tidak filter, ya, yang oleh kebudayaan asing, kebudayaan barat yang masuk di negara kita, kalau kita tidak filter, akhirnya apa? Akan terkikis, akan hilang. Makanya Pancasila itu dijadikan sebagai sebuah filter, sebagai penyaring, ya, di era atau zaman globalisasi ini. Seperti itu. Sampai di sini dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Poin B, oh ya, tolong nanti Ibu diingatkan, mungkin kalian setelah ini ada mata kuliah lagi ya, nanti diingatkan, Bu, jamnya sudah pas gitu ya. Nanti Ibu keasikan, lupa nanti Ibu sama jam. Takutnya kalian ada mata kuliah berikutnya. Poin B, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kenapa diperlukan sekali Pancasila ini sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pertama, itu karena apa? Kerusakan alam dan risiko untuk generasi mendatang yang ditimbulkan oleh iptek ini harus mendapat perhatian serius. Ya. Nah, kerusakan alam. Ada yang bisa memberikan contoh, misalnya apa ini? Tambang liar, Bu. Iya, tambang-tambang ini, ya. Terus misalnya penggalian tambang batu bara, biji besi, emas dan lainnya. Nah, ini kita nih di Kalimantan sudah mulai banyak ya, di Kalimantan, Sumatera, Papua. Nah, ini kan mereka menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, ya. Nah, untuk mempercepat kerusakan lingkungan yang ada di daerah kita. Jadi kita juga
Jangan senang ketika ada masuk mau dibuka tambang batu bara misalnya di daerah Kalimantan. Jangan senang juga. Padahal itu sebenarnya dampak negatifnya itu mempercepat kerusakan lingkungan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi apabila hal ini kita biarkan terus-menerus atau berlarut-larut tanpa ada penanggulangannya, nah, otomatis generasi kita yang akan datang nanti, anak cucu kita itu akan menerima risiko kehidupan yang rawan sekali akan adanya apa? Bencana alam. Jadi jangan heran ya, kita itu sekarang banyak sekali terjadi bencana, khususnya bencana banjir, ya kan? Tanah longsor yang biasa di negara kita itu ya. Terus nanti adanya gempa bumi lah dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena sebenarnya ulah dari manusia itu sendiri. Nah, dan ini merupakan PR kita semuanya ya. Nah, harus memikirkan hal ini seperti apa penanganannya, ya. Nah, jadi itu sangat berisiko sekali untuk generasi yang akan datang, ya. Jadi kita akan semakin rawan terhadap bencana, ya, lantaran kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana tersebut, ya. Tadi ada longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, ya. Nah, dan nanti itu berdampak kepada kesehatan juga. Misalnya pencemaran limbah, ya kan? Itu akan berdampak pada kesehatan rakyat atau masyarakat di sekitarnya. Dan itu perlu sekali penanganan yang serius, ya. Itu harus mendapat perhatian yang serius. Ya. Itu semua adalah contoh-contoh ya dari pengembangan iptek. Berikutnya yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar negara itu dapat menjadi sarana pengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek, ya. Nah, maksudnya di sini yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat, ya. Nah, jadi artinya di sini maksudnya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini itu telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat yang sosial, humanis, yang religius. Nah, jadi selain itu sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan, ya kan? Nah, contohnya karena kemajuan iptek, ya, membuat makanan misalnya sekarang sudah dikurangi tenaga manusianya, digantikan tenaga robot, tenaga mesin, ya kan? Akhirnya apa? Terjadi PHK, terjadi pengangguran. Nah, seperti itu, ya. Ini dampak-dampak negatifnya. Jadi Pancasila itu harus dijadikan sebagai pengontrol, sarana pengontrol dan pengendali bagi kemajuan iptek, ya. Jadi kalau itu memang sih mempermudah, ya kan, mempermudah kita. Misalnya tadi menggunakan mesin mempermudah, ya, yang seharusnya misalnya bisa selesai dalam waktu 2-3 hari, sekarang bisa selesai dalam waktu 2-3 jam. Itu mempermudah. Tetapi di satu sisi itu menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, toleransinya berkurang, terus sosialisasinya berkurang, ya kan? Tanpa adanya sosialisasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena tadi digantikan oleh mesin-mesin, ya, bukan orang lagi, seperti itu. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global,
Nah, ya di sini seperti misalnya yang lokal seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh, ya, yang tidak patuh untuk misalnya contohnya tidak patuh untuk membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini, ya. Jadi masih banyak sekali yang tidak taat pajak, ya. Ya, bukan hanya rakyat biasa, tapi bahkan orang-orang yang kaya yang banyak uangnya terkadang mereka menyembunyikan kekayaannya supaya tidak membayar gitu, membayar pajak. Nah, itu masih kurangnya kesadaran ya dalam diri rakyat atau masyarakat tersebut. Jadi sikap bersahaja itu digantikan dengan gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang bermewah-mewahan, ya, konsumerisme, terus solidaritas sosial itu digantikan dengan semangat individualistis. Apalagi contohnya musyawarah itu digantikan dengan apa? Musyawarah digantikan dengan Bu, hakim. musyawarah digantikan dengan Voting. Nah, yang kita harus musyawarah akhirnya voting aja gitu, ya. Nah, ini akhirnya apa? Tergerus kan simbol-simbol kehidupan di berbagai daerah, ya, yang sudah kita lakukan sejak zaman dahulu itu mulai tergerus, gotong royong. Nah, ya kan? Sudah mulai kan kita ini sudah merasakan gotong royong. Misalnya pada zaman dulu itu acara-acara pernikahan, acara-acara selamatan itu masih berkumpul orang banyak, saling membantu. Sekarang tinggal catering gitu ya, membayar orang untuk memasak, tidak mengumpulkan orang lagi yang banyak. Nah, itu sudah mulai hilang. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. 8 masih lama ya? Sampai 9.40 ya kita ini ya? Iya, Bu. Berarti tadi Ibu terlalu cepat ya masuk? Iya, Bu. Mohon maaf Ibu kira tadi Ibu. Tapi 2 menit aja, Bu, sebelum waktu masuknya. Oh, kita mulai itu jam 8 apa jam 8.30 sih? Jam 8, Bu. Jam 8 ya? Berarti Ibu salah tulis jadwal ini, jam 8.30. Jam 8 kan jadwal kita? Iya, Bu, jam 8 sampai jam 9.40. Tadi Bu masuk jam 7.58. Oh iya, harus 2 menit aja ya. Saya kira mulainya tadi jam 8.30. Kalau jam 8.30 berarti Ibu korupsi waktu 30 menit gitu loh. Oke. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Poin C. Ya. Alasan di sini, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kita bisa melihat di sini sumber historis ya. Ini berdasarkan sejarah, kita melihat pada sejarah tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita akan melihat pada pembukaan UUD 45 Alenia. Salah lagi, Anelia lagi. Alenia keempat ya. Alenia keempat. Nah, ini coba lihat bunyinya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya ya. Nah, di sini Profesor Dr. Muhammad Sastra Prateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan, beliau menegaskan ya, ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Nah, ada dua ya. Pertama, di sini adalah Pancasila itu merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita lihat. Hal pertama, yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan itu mencakup 5 hal sebagai berikut. Nah, pertama, kita lihat bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu harus menghormati keyakinan, harus religius, masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tapi tidak harus dipertentangkan, karenanya keduanya itu mempunyai logikanya sendiri-sendiri. Jadi maksudnya di sini bisa dibicarakan, ya. Nah, maksudnya ya bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu yang pertama harus menghormati dulu, menghormati keyakinan. Karena sila pertama itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi dia harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Karena dapat saja penemuan ilmu itu tidak sejalan, ya kan, dengan keyakinan setiap pemeluk agama. Nah, tetapi itu juga tidak harus dipertentangkan karena kedua-duanya itu juga mempunyai logikanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Berikutnya kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Dan ini sesuai dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, ya, sila ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Karena kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa. Jadi dia menghomogenisasikan, menyatukan budaya-budaya itu sehingga merupakan suatu unsur. Nah, dipersatukan di dalam sila ketiga ini tadi, persatuan Indonesia. Nah, jadi membangun penguasaan iptek itu melalui sistem pendidikan merupakan sarana untuk memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Sebelumnya ya pernah kita bahas juga mengenai identitas nasional, bahwasanya identitas nasional itu adalah penyatuan dari ya unsur-unsur ya masyarakat Indonesia, baik itu unsur agamanya ya maupun suku bangsanya. Oke. Jadi dia membentuk suatu identitas nasional. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi pada mata kuliah di semester 2. Insya Allah kalau masih saya yang mengampu mata kuliahnya. Nanti akan ada pelajaran tentang identitas nasional. Ya, itu pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya, yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek itu harus merata ke semua masyarakat. Karena apa? Karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Ya, jadi harus merata. Ya, karena tuntutan pendidikan itu suatu tuntutan. Nah, coba kalau kita melihat pada zaman penjajahan dulu, ya, tidak semua rakyat yang bisa bersekolah, hanya orang-orang tertentu.
Beruntunglah pada waktu itu para tokoh-tokoh nasional kita itu adalah orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik. Mereka mengikuti pendidikan, terus nanti ada juga mereka secara diam-diam memberikan pendidikan kepada rakyat yang lain. Nah, itu pada zaman penjajahan. Makanya sekarang di negara kita itu ada wajib belajar ya. Kalau dulu wajib belajar 6 tahun ya. Sekarang jadi wajib belajar berapa ya? Zaman ibu dulu berapa? Wajib belajar 6 tahun kalau nggak salah ya. Sekarang itu wajib belajar sampai SMA ya. 12 tahun ya. 12. Nah, jadi kita wajib. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia itu pintar, cerdas, tidak lagi dibodohi oleh negara-negara lain. Supaya kita bisa mempertahankan negara kita. Seperti itu. Yang terakhir, kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek itu harus dipersempit. Ya. Harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Ya, sehingga semakin merata sebagai konsekuensi dari prinsip keadilan sosial. Nah, jadi penjelasan ini tadi adalah menurut sastra prateja. Oke. Ini penjelasan poin pertama tadi ya, hal pertama tadi yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan dan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Sekarang poin kedua, hal yang kedua tadi adalah Pancasila sebagai landasan dari etika, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ayo kita lihat di sini. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Ya, misalnya dalam rekayasa genetik. Ya. Kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun yang akan datang. Ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal maupun global, ya. Jadi baik di dalam negara maupun di luar, ya, secara global. Jadi harus mampu membantu pemekaran komunitas manusia. Keempat, iptek itu harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Makanya sangat penting sekali tadi, sangat penting sekali mengacu kepada Pancasila supaya tidak keluar, ya, tidak keluar ranah, ya, dari cara-cara pandangan atau cara hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Berikutnya, sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di sini pada sumber sosiologis kita akan melihat satu persatu. Yang pertama itu adalah dimensi ketuhanan. Nah, jadi pada dimensi ketuhanan ini, isu ketuhanan itu dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Jadi artinya di sini pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Ya. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat inilah yang akan terkena langsung akibatnya. Nah, jadi masyarakat itu sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap
resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Contohnya tadi saya bilang contohnya yang sebelumnya tadi, pada saat mau dibuka lahan-lahan penambangan batu bara, itu kan menggunakan teknologi modern kan. Nah, itu acap kali juga tidak melibatkan peran serta masyarakat. Padahal kan dampaknya nanti masyarakat sekitar yang akan merasakan dampaknya. Nah, jadi masyarakat itu diminta harus peka, ya, harus peka terhadap itu semua. Kedua, yaitu dimensi kemanusiaan. Masyarakat itu terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek. Karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah industri yang akan merusak lingkungan serta langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Nah, jadi dari segi kemanusiaan, jadi kita harus peka terhadap dampak-dampak negatif. Ya. Berikutnya, sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ya, ini ada pada era Orde Lama. Nah, pada era Orde Lama ini kita lihat dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Antara lain kita dapat melihat dari pidato Pak Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM. Ini pada tahun 1951. Nah, beliau ini mengungkapkan seperti ini ya pidatonya. Pidatonya, bagi saya ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia dan itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan. Sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Amal satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal. Angkat derajat mahasiswaanmu itu sebagai derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari untuk kemudahan beramal terus, untuk kemudahan beramal terus di wajah Ibu Pertiwi. Biasa ya kata-kata atau ungkapan atau pidato dari Pak Soekarno ini. Nah, ini untuk memotivasi kita supaya kita jangan hanya ingat pada intinya ini, jangan hanya terfokus kepada dunia, tetapi juga ya kemanusiaannya. Ibu, mohon maaf, Bu. Agak putus-putus sedikit. Ya. Sorry, halo? Masih putus? Udah enggak. Yang lain? Dengar? Yang Dengar. lain bagaimana? Ya. Putus-putus, Jelas Ibu. aja ya? Putus-putus ya? Enggak kok, Bu. Iya, Bu, tadi. Sebagian putus-putus nih, Bu. Oh, sebagian putus-putus ya, sebagian jelas ya. Berarti mungkin sinyal kita ya. Mungkin sinyalnya ya. Oke. Kita lanjut. Jadi ini karena teman-teman sekarang posisinya sebagai seorang mahasiswa, nah, ini kata-kata ini sangat bagus sekali ya untuk memotivasi teman-teman semua ya, bahwasanya ya praktik hidup manusia, bangsa dan dunia kemanusiaan itu. Nah, ini ilmu dan amal itu harus wahyu mewahyui. Nah, jadi antara ilmu dan amal itu harus seimbang. Nah, kalian bisa untuk mengangkat derajat kemahasiswaan kepada derajat kemahasiswaan patriot.
Nah, yang sekarang kalian ini adalah seorang patriot yang sedang mencari ilmu, ya, mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Maksudnya nanti ketika kalian sudah lulus, kalian harus mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia. Mengamalkan ilmu yang kalian dapat, yang kalian miliki untuk baik itu untuk pribadi kalian maupun untuk kemajuan masyarakat atau rakyat Indonesia. Seperti itu, ya. Jadi dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama itu belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Pak Karno ini dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal ini tadi melalui pidato. Ya. Kita lihat pada era Orde Baru. Nah, ini pemerintahan Pak Harto. Pak Harto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada waktu itu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional. Beliau mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Jadi, dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan dan pembangunan nasional kita. Jadi, betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita, dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan IPTEK itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian, zaman Orde Baru ya, demikian pula pada zaman Orde Baru, meskipun Pancasila itu diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemanusiaan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia pada waktu itu masih belum diungkapkan secara tegas. Ya, penekanannya itu hanya pada IPTEK. Hanya pada IPTEK ya. Harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberikan jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Berarti sama ya pada pidatonya Pak Soekarno maupun Pak Harto tadi ini untuk meningkatkan martabat manusia maupun kemanusiaan. Kita lihat lagi pada era reformasi seperti apa. Nah, jadi setelah kita masuk kepada era reformasi, ini pidatonya Pak Presiden Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmu dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Jadi ini berkolaborasi ya, antara pemerintah, masyarakatnya, ilmuwannya. Nah, jadi oleh karena itu berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk Komite Inovasi Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Nah, jadi pada waktu itu, pada era reformasi, Presiden kita sudah mau membentuk suatu komite ya untuk menangani masalah ini tadi. Nah, jadi strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju ya adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alamnya, ipteknya, dan juga budayanya. Nah, baru Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar negara dalam
dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Jadi sudah mulai ya diterapkan. Berikutnya argumen dan dinamika tantangannya. Kita lihat argumennya, Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Jadi para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Itu dinamikanya tadi ya. Terus tantangan, ada tantangannya ya. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, tantangannya adalah kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, ya, termasuk di Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu menjadi terbatas. Jadi upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Prof. Mubiarto pada waktu itu belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Nah, jadi ini masih ada bayang-bayang dari tantangan dari kapitalisme, ya. Nah, jadi ini hanya berorientasi pada pemilik modal besar, ya. Jadi belum berpusat kepada rakyat, ya, yang rakyat biasa kan yang modalnya sedikit seperti itu. Nah, ini berpusat kepada pemilik modal besar. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya, ya, daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia itu lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, benar ya, karena kita masih banyak ya mengimpor barang-barang dari luar negeri. Ya. Nah, jadi kita ini hanya lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada sebagai produsennya ya. Berikutnya ini tantangannya juga konsumerisme. Nah, ini menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Nah, di sini Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana saja yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Jadi hanya berupa wacana-wacana, belum diaplikasikan secara menyeluruh seperti itu. Nah, kan kalian bisa melihat sendiri bagaimana tingkat konsumerisme rakyat atau masyarakat Indonesia. Ya, bisa dilihat kalangan artis, benar? Kalangan artis contohnya, terus kalangan orang-orang yang berduit, yang biasa sekarang dia bahasa kerennya apa disebut apa itu? Sultan, ya, orang-orang kaya ya dibilang sultan. Konsumerisme, tahu nggak konsumerisme itu apa? Boros, Bu. Iya. Salmon. Gaya hidup boros, ya kan? Gaya hidup boros yang seharusnya iya, benar sekali. Karena mungkin merasa dia kaya, banyak uang, mobilnya sudah punya 2, 3, masih mau beli lagi, seperti itu. Ya. Jadi nanti begitu juga saya menghimbau kalian, meskipun kalian sudah menjadi orang sukses, banyak uangnya, hindarilah gaya hidup konsumerisme. Ya, saya ingat dosen saya dulu ya, dosen saya waktu S2. Padahal beliau itu profesor, ya, yang gajinya sudah berapa per bulan. Nah, Prof siapa ya? Saya lupa. Prof siapa namanya ini? Beliau itu punya baju, bilangnya jadi 1 minggu itu punya baju, tidak mau dia banyak-banyak punya baju. Ya, di samping dari segi agama juga, ya kan, nanti kita juga dituntut kan
banyak harta kita nanti juga dipertanyakan. Ini khususnya umat Islam kan, harta kita nanti akan dipertanyakan di akhirat, ya kan? Nah, jadi profesor saya itu, dosen saya pada waktu itu, dia bercerita, saya ini, makanya kalian jangan heran, saya biasa pakai baju ya, kalau setiap pertemuan, oh kok Prof pakai ini terus bajunya, jadi saya itu punya baju 7, jadi itu yang setiap hari saya pakai, ganti-ganti kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nanti berikutnya ya itu lagi saya pakai. Karena apa? Menghindari bilangnya konsumerisme. Jadi sampai kami waktu itu pernah ditanya, yang perempuannya, mahasiswa perempuannya ditanya satu persatu, kamu ada berapa jilbabnya di rumah? Kebetulan kan pakai hijab semua ya. Ditanya, coba hitung, hijab kamu ada berapa di rumah? Nah, misalnya ada yang bilang 20, Prof. Nah, sedangkan dalam 1 mingguan kamu cuma ada 7 hari. Sampai kami itu disuruh sedekahkan, sisanya itu disedekahkan, seperti itu. Jadi bilangnya biarpun kamu mampu, ya banyak uang, janganlah menjadi seorang yang konsumerisme, ya, yang membeli suatu barang itu tetapi tidak dipakai hanya untuk bergaya, ya, barang-barang yang barang-barang yang mahal, biasa kan? Nah, itu yang sekarang lagi saya lihat itu di negara kita itu persaingan, benar ya, persaingan. Apalagi orang-orang kaya, yang satu beli barang mahal mau, ya. Gengsi, Memang Bu, sih, gengsi. iya, memang sih di dalam hati kita boleh dari dalam hati, oh seandainya ini. Tapi ini tenangkan aja gitu, nah, syukuri gitu loh. Nah, syukuri apa yang kita punya sekarang. Jangan mau mengikuti gaya teman-teman kita. Misalnya ketika teman kita tadi punya HP baru atau kendaraan baru. Nah, mungkin di dalam hati kita tidak apa-apa. Oh, bagusnya teman saya baru beli baju ini, baru beli HP ini gitu. Tapi jangan sampai menjadikan diri kalian itu kayak termotivasi ingin memiliki hal yang sama. Mohon maaf mungkin, tetapi kita tidak mampu gitu loh. Jadi alangkah baiknya supaya kita tenang, kita bisa hidup dengan tenang, bisa menikmati apa yang kita punya, kita syukuri apa yang kita miliki. Seperti itu. Ya, jangan malu apa yang kita miliki. Sekarang itu jangan malu, ya. Ini saya berbagi cerita sedikit. Saya dulu pernah pada saat pertama dari maba, mahasiswa baru, ya, semester 1 itu mahasiswa baru nih, waktu masih kuliah S1. Saya kan dari kampung juga, jadi di kampung saya itu belum ada yang namanya sinyal, belum ada HP. Nah, pada waktu itu tahun 2004 itu baru-baru masuk telepon wartel namanya, wartel ya, telepon umum, wartel namanya pada waktu itu. Nah, jadi kasihan saya itu pada saat jadi mahasiswa, saya itu tidak punya HP. Sedangkan teman-teman saya itu punya semua HP-HP. Ya, punya HP, tapi itu tidak menyurutkan langkah saya. Karena apa? Karena saya tadi tujuannya untuk sekolah, untuk belajar, bukan untuk saing-saingan gitu loh. Nah, jadi makanya saya selalu menghimbau jadi teman-teman semua itu jangan terpengaruh ya dengan yang hal-hal yang seperti itu. Akhirnya nanti kita minder jadinya. Oh, saya malu teman saya punya ini. Teman saya naik sepeda motor ke kampus, sedangkan saya jalan kaki. Ya, jujur ya, saya waktu itu pada saat pertama jadi maba, saya tuh dari kampus, dari rumah ke kampus itu jalan kaki. Teman saya naik motor, saya jalan kaki. Ya, jauhnya itu kampus Banggris itu dari luar Banggris saya yang memang orang Samarinda tahu ya. Cendana. Saya tinggal di Cendana Gang 2, itu jalan kaki ke kampus Banggris itu, bayangkan, ya. Nah, jadi jangan malu gitu loh. Setelah itu baru sudah semester berapa saya baru bisa beli HP, dibelikan orang tua saya HP. Harganya saya masih ingat 200.000. Itu pun HP bekas. Ibu malu? Enggak, saya enggak malu. Karena
apa? Yang saya butuhkan manfaatnya untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi dan lagi waktu itu HP-nya kalau enggak dikasih karet itu HP-nya enggak mau nyala, bayangkan itu. Jadi saya jadi mahasiswa itu saya jalani semua ya hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, apa yang kita dapatkan sekarang. Itulah namanya bilang orang kita harus bersusah-susah dulu. Karena sesuatu itu kita dapat tidak instan. Supaya kita tahu, oh susahnya untuk mendapatkan itu tadi seperti ini loh. Jadi supaya kita betul-betul menghargai apapun profesi kita itu kita bisa menghargai seperti itu. Ya. Nah, ini sedikit cerita. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian seperti itu. Ya, bahwa biarpun kita tidak menutup kemungkinan kita akan sukses di kemudian hari. Tapi ya itu tadi harus pertama niatnya harus ya niatnya dari awal tuh betul-betul gitu. Kalau main-main ya tidak akan bisa sukses seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya lagi konsumerisme, terakhir pragmatisme yang bertiga ciri tadi ada keberhasilan, ada kepuasan dan juga ada hasil. Nah, dan ini semua mengenai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, ini tantangan-tantangan tadi ya, tantangan-tantangan bagi pada penerapan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ini terakhir ya, tinggal sedikit ini. Yang terakhir esensinya, esensi dan urgensi Pancasila. Esensinya ada 5 juga ya. Esensinya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Sedangkan urgensinya adalah perkembangan iptek berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri ya, ini tantangannya. Terus perkembangan iptek di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Yang ketiga, perkembangan iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara luas. Nah, yang keempat, 3 aja ya. Nah, jadi ini urgensinya ada 3 tadi, bahwasanya hanya berbentuk ini ya, belum dilaksanakan, hanya sebatas kayak seperti wacana seperti itu ya, tapi belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan, masih seperti itu ya. Jadi ini adalah tantangan bagi kita semua ya, bagi rakyat Indonesia. Nah, di sini saya juga buatkan kesimpulan, nanti juga ini materinya akan saya share di grup ya, bisa kalian baca-baca kembali. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila ini merupakan ya pegangan dan pedoman dalam pengembangan iptek. Jadi beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan iptek tadi antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion ya, Pancasila sebagai common denominator value ya, sebagai Pancasila sebagai paradigma ilmu. Jadi pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa khususnya ini adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi selain itu, pengembangan iptek di Indonesia itu harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan harus melibatkan partisipasi masyarakat luas. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui tadi, harus kalian ingat bahwa pengembangan iptek di Indonesia itu harus berakar pada budaya bangsa Indonesia dan harus melibatkan partisipasi masyarakat luas. Nah, demikian materi kita tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada pertanyaan?
saya, Bu. Ya, silakan Pilda. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebelumnya saya ingin berpendapat terlebih dahulu, Bu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemuda yang sekarang itu ataupun kita ini hidup pada masa reformasi, dan pemuda sudah dititipkan oleh pahlawan bangsa kita bahwa dialah yang akan menjadi penerus bangsa kita. Namun sebagaimana tadi yang Ibu katakan bahwa iptek itu sekarang sangat meningkat dan sangat berkembang. Tapi dengan berkembangnya iptek, banyak di antara kita yang memanfaatkannya, namun memanfaatkannya dengan hal yang salah. Seperti misalnya, dulu mahasiswa itu mencari sumber-sumber pengetahuan di buku, bersusah payah untuk ke perpustakaan, biasa alpa dalam kelas karena ingin membaca buku di perpustakaan. Namun sekarang karena adanya iptek, adanya teknologi dan internet, kita bisa mengakses semuanya di internet dan membuat kita tidak ada kegigihan untuk belajar karena kita mengatakan bahwa semuanya ada di internet. Nah, menurut Ibu, kan sekarang kita ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Bagaimana agar kita ini memiliki kemauan yang tinggi dengan belajar. Misalnya kita haus akan ilmu walaupun iptek itu meningkat di sekitar kita. Seperti itu. Bagaimana caranya menanggulangi hal itu semua? Benar sekali tadi bilang Filda. Apalagi kan beberapa tahun terakhir ini juga ya kita dihadapkan lagi dengan situasi pandemi yang mengharuskan kita semuanya ya baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi itu harus melaksanakan pembelajaran secara apa? Offline ya, online, secara online ya kan. Nah, dan ini juga sebenarnya dampak negatifnya dengan online ini itu sebenarnya agak susah juga kita untuk mengontrol mahasiswa pada umumnya ya, karena kita ini sekarang berbicara tentang mahasiswa. Nah, kalau misalnya kan pada saat offline itu kan dosen atau guru dosen itu bisa mengarahkan mahasiswa kalau ada tugas ya kan cari di perpustakaan, tidak boleh ini. Tetapi ketika pada saat pandemi kemarin itu tidak bisa kita menerapkan hal tersebut gitu kan Filda? Paham kan maksud Ibu? Pada saat pandemi kita kan tidak mungkin tuh pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber apa yang kita cari, misalnya ada kasih tugas, semuanya boleh ya dicari di internet, gini-gini. Nah, jadi menurut saya itu nanti ketika insya Allah mudah-mudahan pandemi ini sudah tidak ada lagi, ini sudah mulai bertahap ya, ini sudah mulai lagi pembelajaran secara offline kan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita sudah turun ke kampus seperti biasa, sudah turun ke sekolah, sudah turun ke kampus seperti biasa, mungkin nanti akan dibenahi kembali cara-cara pembelajarannya. Mungkin ketika dulu pada saat kita online tadi, ketika dosen memberikan tugas, ini cari ya sumbernya di ini. Nah, nanti mungkin ketika sudah offline nanti, misalnya nih saya nanti akan memberikan tugas, kamu harus sumbernya harus pokoknya harus cari di buku, ya. Nanti carinya, saya nggak mau di internet, carinya harus ke perpustakaan misalnya. Kita kan di Samarinda ada perpustakaan daerah itu ya, ada kan perpustakaan daerah di Juanda. Nah, jadi untuk meningkatkan lagi ya, itu salah satu faktor tadi ya, misalnya bagi dosen itu ya untuk menanggulangi lagi, anggaplah itu kemalasan misalnya ya, yang karena sudah terlalu terlena ketika pandemi tadi mudah mengakses di internet. Nah, itu salah satu contoh trik dosen nanti ketika sudah offline. Nah, sekarang bagaimana cara mahasiswa ini supaya menumbuhkan kembali semangatnya ya? Nah, itu
terjadi apa pada diri kita pribadi ini ya. Nah, contohnya dengan cara banyak membaca, apalagi di internet itu sebenarnya sama aja sih dengan misalnya kita pergi ke ke perpustakaan atau di internet, semuanya kan itu diakses. Tapi kebanyakan sekarang itu, kebanyakan kita itu malas sekali, betul ya, malas untuk membaca. Apalagi kalau ada tugas tinggal di browsing tuh, diketik muncul. Kadang mahasiswa benar ya, mahasiswa itu tidak lagi mengedit, copy, paste, plek. Dia tidak membaca. Jadi terkadang ada juga saya tanya, kamu materinya apa? Ini kamu, kadang mereka lupa. Ini apa ya tadi jawabannya? Kadang nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena malasnya membaca ini tadi. Ya, jadi luangkanlah waktu. Ya, jangan hanya terlena kepada ini kemudahan-kemudahan di internet ini tadi. Jadi baca itu secara tuntas gitu loh. Jadi tumbuhkan kembali semangatnya untuk membaca, dimulai dari hal-hal kecil. Jadi kalau begitu juga tugas. Kadang saya share tugas ya di ini di WhatsApp. Tugasnya ini. Kadang ada saja nanti yang nggak tahu. Kenapa? Karena mereka nggak melihat, nggak membaca dengan baik tugasnya itu apa. Ini sangat sulit sekali mungkin ya menumbuhkan memotivasi diri untuk membaca gitu loh. Nah, jadi ini balik lagi ke pribadi lagi. Jadi mulai sekarang itu marilah generasi-generasi penerus bangsa itu perbanyaklah membaca, ya, perbanyak membaca. Nah, pernah kan ada kalimat buku adalah jendela ilmu. Nah, itu dulu ya buku ya. Sekarang internet ya. Sekarang semuanya mudah ya kan. Nah, dulu cuman kita berhalusinasi, bukan berhalusinasi, menghayal, oh di negara ini seperti ini. Karena kita hanya melihat di buku, ya kan? Melihat gambarnya. Tapi sekarang kita bisa melihat langsung ya kan? Dengan cara di YouTube. Kita bisa buka YouTube, oh bisa dilihat langsung. Oh negara ini seperti ini. Ya, mungkin seperti itu Filda. Paham Filda? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Andri, gimana Andri? Nggak ada, Bu. Ada yang nanti kuliahnya offline, sudah ada? Ada Bu. Kuliah apa, Konita? Akuntansi? Pengantar akuntansi Bu setiap Jumat. Oh, setiap Jumat ya. Karena enak, akuntansi ini cuma berapa orang? 6 ya? Iya Bu, 6. Iya, cuma 6. Kalau farmasi gimana, Filda? Farmasi ini 11 orang. Yang sudah offline Bu, Pancasila Bu, sama OTW ini Bu, praktikum kimia. Iya. Ya, kemarin kita juga sempat itu dirapatkan ya. Kita prodi farmasi rapat pada waktu itu. Mungkin insya Allah nanti akan dimulai offline karena ini tanggung kan semester ini. Insya Allah nanti semuanya akan offline di semester 2. Jadi sabar saja, insya Allah nanti kita akan offline di semester 2. Karena ini kan sekarang sudah akhir ya, mau pelaksanaan UAS, jadi tanggung-tanggung juga kan. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan dengan baik, pandemi kita sudah habis semua, berdoa ya, semoga pandemi tidak balik lagi gitu. Jadi semoga nanti di semester 2 kita sudah melaksanakan offline pembelajarannya, semua mata kuliahnya. Ya, ada lagi yang lain? Iwan gimana? Iwan sudah offline? TIP karena hanya 4 orang. Tidur kayaknya Iwan ini. Hadir Bu, hadir. Hadir. Gimana sudah ada offline Iwan mata kuliahnya? Belum ada Bu. Masih online semua ya? Iya. Sudah UAS juga belum? Belum. TIP iya, kayaknya sama itu barengan. Kalau enggak di akhir Februari, di akhir Januari bisa di awal Februari nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukup ya, sekian ya. Insya Allah minggu depan tetap kita akan ini Zoom. Nanti tolong dilihat lagi materi-materi kalian ya.
Nanti insya Allah akan Ibu tanya satu-satu lagi. Sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kalian paparkan. Ya, kemarin. Oke? Oke, Bu. Baik. Ini kok banyak yang nggak masuk ya, Filda ya? Iya, Bu. Ini hanya 17 orang kan yang masuk. Tolong nanti Filda yang nggak masuk ya. Biar aja yang nggak ada ini, nggak ada konfirmasi juga. Jadi di alfa saja Filda. Ya. Ingat, itu 1 alfa, 2 kali alfa itu mempengaruhi nilai akhir kalian di UAS kalian. Nanti seharusnya kalian dapat nilai Pancasila A, nanti bisa saja nanti jadi B atau jadi C nilainya. Ya. Nah, apalagi sampai kalian tidak mengikuti UTS maupun UAS ya. Seperti itu. Tugas-tugas juga itu, ada nilainya tersendiri. Oke. Nah, jadi makanya saya selalu mengingatkan ya, jangan malas untuk mengumpulkan tugas, untuk mengikuti UAS dengan baik ya, dan untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Liv ya. Ya, Bu. Makasih.